Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dalam program kita IC to the Soul Conversation to Scholars. Saya Khus Maria bersama sahabat saya, sohib saya dalam perjuangan dan dalam dakwah ekonomi politik di Republik ini, Dr. Iksanuddin Nursi. Dan di sini kita juga didukung oleh Masya Allah ada Mas Aji, ada Mas Basit, ada satu lagi nih siapa nih? Adit. Mas Adit ya, kita punya 3 pejuang YouTuber yang Masya Allah masih terus-menerus bersama kita. Ya, jadi sudah dilihat semua pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita sampaikan ya. Sudah ada berapa kira-kira video yang berada di yang bisa dibuka oleh kawan-kawan di IC Today Show YouTube kita. Sudah di atas 155-an ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kita sebagai anak bangsa, dan itu tugas kita bersama Bang Nursi dalam rangka tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu ya. Insya Allah diridhoi Allah dalam konteks itu. Nah, tentu saja negeri kita juga dalam kerangka yang setelah penantian yang cukup panjang dari pemilu 14 Februari sampai kemudian 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden ya, yang sebetulnya kalau kita bisa melihat dari mulai apa yang terjadi ya, proses-proses yang terjadi menuju 20 Oktober, dinamika politiknya luar biasa di dalam konteks itu. Tapi tidak ada yang keluar dari kajian kita. semuanya pas seperti yang kita sajikan. Sebetulnya kalau kita ikuti, kita itu sudah banyak bicara, ya kan? Sebetulnya kalau para elit politik gitu ya, mau duduk 1 jam aja setiap kali mendengarkan apa yang kita percakapkan, dan kemudian diambil langkah-langkah strategis untuk perbaikan bangsa kita, itu Masya Allah ya. Tapi kan memang manusia itu penuh ini ya, jadi ada perspektif, ada pemikiran-pemikiran, ada apa namanya, dikungkung oleh materialisme, dikungkung oleh jabatan kayak gitu ya. Di dalam konteks itu bahasanya kan biasanya kita itu kalau melihat jabatan itu seperti melihat sesuatu yang ini, tapi lupa bahwa jabatan itu juga amanah, jabatan itu ujian, jabatan itu tidak hanya cuma sekedar kemudian mau kipas-kipas dan tidak dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dalam konteks teori misalnya Hobbes gitu menganggap bahwa semuanya yang ada di dunia itu ya cuma yang disebut human experience in the world gitu. Jadi pengalaman manusia kayak gitu, human being gitu di dunia. Dia nggak ada yang namanya kaitannya setelah itu. Makanya seringkali morality di dalam konteks pemikiran Hobbes itu cuma materialisme maksudnya ke arah sana gitu ya. Herbert Spencer. Herbert Spencer. Walaupun mungkin John Locke agak berbeda di dalam konteks dia melihat bahwa jangan serahkan yang namanya political right kepada yang tidak percaya dengan Tuhan, kayak gitu, ateis di dalam konteks itu, karena dalam konteks kalau Anda tidak percaya Tuhan artinya Anda tidak ada batasan kayak gitu. Schumpeter juga bicara seperti itu. Nah, tentu saja pikiran kita tidak hanya itu, karena kita berpikir di dalam konteks jabatan itu ada amanah, jabatan itu nanti dipertanggungjawabkan pada pengadilan ilahi gitu ya dalam konteks. Tapi kita tidak ke sana dulu. Kita melihat sebelum pelantikan itu apa yang terjadi dari mulai pemilunya, ya kan? Kemudian tuntutan-tuntutan di dalam masyarakat, juga dari berbagai macam isu yang ada, sampai kemudian ya isu persyaratan, isu MK, isu bagaimana KPU, isu-isu juga yang politik di balik layar, karena juga muncul juga kan apa yang terjadi dengan perjanjian di Solo, bagaimana kan selalu ada, elit kan selalu bikin perjanjian. Dulu zamannya dulu juga ada Megawati, Amin Rais, Gus Dur, siapa lagi yang waktu itu perjanjian di mana, kemudian PS sendiri, Prabowo sendiri juga katanya pernah punya perjanjian dengan Megawati, Batu tulis. Jadi
elit itu selalu bikin perjanjian, Bikin komitmen. komitmen. Ya. Tapi apakah kemudian istiqomah dengan komitmen itu, terus pada saat bikin komitmen, value-nya apa? Apakah dia konstitusional? Ya, seperti yang ada di dalam konstitusi atau tidak. Ya, jadi terus kemudian waktu itu di video sebelumnya Bang Nursi masih ingat kita mempertanyakan, jadi akhirnya presiden dan wakil presiden dilantik berdasarkan SKKPU. Betul. Kan dibacakan toh Iya. SKKPU di dalam konteks itu juga. Jadi isi dari ini kita mulai dulu sih Iya, ya, dari situ. Pasal 3 ayat 2 MPR melantik presiden dan atau wakil presiden itu kontennya adalah melantik berbasis keputusan KPU, Iya. lalu dituangkan dalam berita acara. Itu MPR. Iya, dituangkan dalam berita acara. Pertanyaannya, emang kokoh gitu keputusan itu pada struktur itu? Itu kebingungan para reformis di bidang konstitusi. Di situ kebingungan kaum politisi yang sebenarnya mereka di satu sisi ingin ngambil sistem presidensial, Ya. di mana tidak menempatkan MPR sebagai lembaga tinggi, Tertinggi negara. tapi kemudian malah bicara tetap karena konstitusi menyatakan MPR melantik presiden. Melantik presiden. Artinya mereka tidak bisa lepas dari sistem MPR sebagai lembaga tertinggi. Iya. Ambiguity, ambigu. Ya, waktu itu kan kita bahas konstitusi yang apa? Ambigu, jalan buntu. Jalan buntu konstitusi. Jalan buntu konstitusi. Itu judulnya dari video sebelumnya kan, Jalan Buntu Konstitusi. Nah, tapi kan kita sudah sampaikan, ini Iya. harus bagaimana. Iya, jalan Masa keluarnya ada seperti kok. ini terus. Ada. Iya, di Jalan dalam keluarnya ada konteks kok. itu. Tapi paling tidak pelantikan kemarin membuktikan. Makanya saya bilang tadi, saya bilang ada 155 video. Nggak ada yang baru sebenarnya peristiwa sekarang ini. Sorry ya, sorry. Sudah bisa dibahas. Termasuk kasus Bahlil. Ya. Nggak ada yang baru buat kita, cuman kasusnya ada kasus Bahlil. Kalau kita kan bicaranya intelektual beliau. Iya. Apa yang poin intelektual beliau? Kan persoalan kejujuran akademik. Iya. Tapi tadi kita bahas. Tapi poinnya begini, kalau dari semua pembicaraan, kita mulai dari 24 April, keputusan Mahkamah Konstitusi, keluar keputusan KPU, Iya. lalu terjadi istilah kita tarik-menarik, tolak-menolak antara Joko Widodo dengan yang namanya Ya, rezim sebelumnya dengan rezim terpilih. rezim terpilih. Kalau pakai bahasa kerennya, competitive coexistence. Ya. Jadi mereka kompetisi tapi di dalam kelompok gitu. Mereka dan Kalau tapi mereka juga coexistence. kalau pakai bahasanya Rocky Gerung kan kita nggak suka tuh satu kolam kayak gitu. Nah, Nggak, kita nggak suka di dalam menggunakan, maaf ya Rocky, dalam konteks itu kita tidak menggunakan itu, tapi di dalam competitive coexistence, kompetisi tetapi di dalam satu pigeonhole. Iya, Biasanya kan iya, kita coexistence. bicara di dalam satu laci. Iya. Dalam konteks itu. Ini lebih asik lagi. Kompetisi dalam satu laci. Lah kan biasanya pigeonhole, Mas. Iya. Pigeonhole kan diartikan kan satu laci kayak gitu kan. Nah ini juga menarik tadi ya. Ada banyak juga pertanyaan kepada saya. Gus, kita ini dari UI malu-malu kayak malu-malu. 25 tahun yang lalu saya sudah bicara juga masalah pendidikan waktu saya ketua prodi pasca sarjana ilmu politik dan ilmu Tapi beda loh. nasional. Anda kan satu fakultas sama saya. Saya Iya. S2-nya di fakultas Anda kan? Iya. Nah, setelah itu kan sekarang tapi ini SKSG. Kan terlepas dari visit. Enggak, dulu zamannya saya jadi ketua prodi di tahun pertama itu masih di bawah sama sekolah pasca sarjana. Kan dulu Terus, Pak, semuanya kan sekolah pasca baru sarjana. 1 tahun kemudian Dilepas. semua yang punya ilmu induk kita kembali ke Ke fakultas masing-masing. kampus, Ya. ke Fakultas. kampungnya masing-masing, ke Masing-masing. fakultasnya. Ya. Ada beberapa yang tidak dan itu nanti bermasalah di dalam konteks. Saya masih di sekolah pasca sarjana, tapi kemudian duduknya ke visit. ke visit Ya, induknya. S2-nya. Tapi itu ada juga yang karena disertasinya, ini Hasto nih, yang karena disertasinya itu tentang partai politik PDIP, undangannya, amplopnya itu prodi ilmu politik, program doktor prodi ilmu politik. Salah itu. Ya, kan nggak pernah jadi mahasiswa ilmu politik misi UI kayak gitu Itu ya. SKSG itu. SKSG. Bukan prodi politik adanya di visit. Tapi SKSG sendiri juga banyak sekali mata kuliah yang sebetulnya strategic and global studies itu political. Betul, tapi persoalan ini kan Studi global, politik. jangan lingkup regional nasional dong, namanya sekolah global. Kan namanya kajian global.
Mestinya memang kajiannya kajian global. Ya, kalau ilmu politik itu Bang, Ya. dari sejak zaman Yunani kuno kita belajar tentang comparative politics. Nah. Ya kan? Nah. Zaman 350 tahun. Tapi komparatif itu sudah di level kedua. Level Ya, pertama basisnya teori, dulu. Iya. teori dulu, Iya. jadi pemikir teori, Baru komparatif. baru Ya. international Iya, relation, betul. tapi international relation keluar dari ilmu politik. Iya. Terus kemudian studi kawasan yang harusnya tetap ilmu politik diakulah oleh international. Enggak, studi kawasan itu tetap ilmu politik, bahkan international relation juga ilmu politik, kayak gitu. Ini kan karena ego-ego aktor yang berada di dalamnya, kayak gitu. Nah ini banyaklah kalau kita mau bahas tentang bagaimana. Tapi 25 tahun yang lalu saya sudah ngomong masalah tadi itu, balik lagi ke masalah kejujuran, dan Bahlil adalah cuma ujung di atas saja. Kalau mau buka, ayo kita buka semuanya Kejujuran akademik. Iya kan? Emangnya cuma Bahlil? Memangnya pejabat-pejabat yang dapat dokter itu dari mana? Termasuk profesor. Honoris causa dari mana? Profesor. Dan sebagainya. Yang profesor juga dong. Anak sekolah S1, S2 itu profes kayak gitu, punya pemikiran dan sebagainya. Ya itu introduction saja. Bukan. Itu bukan introduction. Salah satu bentuk kegagalan Indonesia dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan bermula dari yang namanya tidak adanya kejujuran akademik secara utuh. Dan itu menyangkut persoalan integritas pribadi dan kepemimpinan. Itu kata kunci Husnul. Loh, saya kayak gini karena dalam sejarah saya kuliah di UI, saya punya sejarah yang berat. Berat saya bilang. Saya beda di S1 sama dosen. Nggak ada cerita. Oh, Pak. Sampai teman-teman bilang, lo nggak bakal lulus lo. Nggak apa-apa, gue terusin. Lihat, gue buktikan. Bisa. S2 sama. S2 sama, saya kayak gitu. Nah, kebetulan S3-nya di UNER. Tapi sejarah saya sekolah pada hakikatnya adalah sejarah tentang kejujuran akademik. Sejarah tentang bagaimana pengakuan kita akan pemikiran-pemikiran yang lebih maju. Mengakui bahwa ada problematik keilmuan itu tidak bisa dipandang cuma dengan satu disiplin ilmu. Kan begitu melihatnya. Dan terbukti sekarang. Dengan cerita AI, dengan cerita ChatGPT itu bukti. Ini kita jadi cerita soal akademik. Nggak apa-apa. Kan ini melatari juga apa yang terjadi menuju tanggal 20 Oktober. Oke. Poinnya adalah kita hampir miskin. Kita hampir mendekati garis kemiskinan, kejujuran akademik. Hampir miskin kejujuran akademik. Padahal waktu itu saya ketemu dengan beberapa orang yang menyampaikan bahwa Bu Husnul nanti kabinetnya Prabowo itu 70% adalah profesional. Kemudian profesional dengan yang tadi masih related ke pendidikan, dengan lulusan-lulusan pendidikan yang benar kayak gitu. Nah, itu kita nanti talk show yang kedua. Oh, talk show. Jangan bicara. Oh ya, Jangan bicara itu dulu. Itu sudah pasca ya. Udah pasca. Kita ngomongin pra. Jadi balik lagi dari civil society waktu itu juga ada kasus Bang Nursi dan saya juga berada di sana yang kasus Kemang kayak gitu. Itu kan kita bicara tentang freedom of expression. Bagaimana civil and political liberties menjadi persoalan. Dan kalau kita lihat bagaimana mahasiswa juga waktu itu turun ke jalan di dalam konteks menyampaikan berbagai isu, karena sebentar lagi juga akan pilkada, lagi-lagi kita bahas freedom of expression. Jadi kebebasan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat. Sebelum ada undang-undang seperti ini aja sudah ngakuin. Dan dulu sebetulnya undang-undang pertama saat reformasi yang ditandatangani kan undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. Nomor berapa waktu itu? Pasal 28 undang-undang, terus keluar undang-undang. Kayaknya 2009 deh. Kok 2009? Ada tap MPR-nya undang-undangnya. 99 ya, di dalam konteks itu. Jadi di satu sisi orang berpikir bahwa demokrasi itu linier naik terus. Enggak, kadang-kadang demokrasi naik, kadang-kadang juga langsung bisa jatuh, juga tergantung kepada leadership. Nah, kita mau bahas apa ini Bang? Kalau kita mau bahas tentang sebelum pelantikan di dalam konteks ini, conversation apa yang menarik untuk para pemirsa IC The Real Show bisa belajar, bisa memperhatikan, dan kemudian juga bisa kemudian bagaimana menjadi warga negara yang baik di dalam konteks itu. Jadi ada dua isu sebelum pelantikan. Tapi nanti isunya juga berkaitan dengan isu setelah pelantikan. Isu pertama strategik isunya, isu-isu strategisnya. Lalu kemudian current isunya. Karena pendekatan kita di current isu dan di strategic isu, maka kita mulai dulu dengan the current isu. Current isunya minimal kemenangan Prabowo Subianto diwarnai oleh ketidakpercayaan atas putusan MK. Legitimasi ya. Legitimasi.
kita sebut sebagai legitimasi. Problem legalitas didapat, diselesaikan, tapi legitimasi tidak didapat. Nah, Ada low trust. low trust isunya. Dan di dalam peristiwa sejak April sampai dengan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus di IKN, itu menggambarkan betapa presiden terpilih dan presiden yang masih berkuasa itu terjadi tarik-menarik. Ya. Indikatornya pernyataan yang dilakukan oleh Sudrajat Jiwandono bahwa akan mempertimbangkan kembali IKN. Itu indikator penting. Indikator penting di situ. Pada saat yang sama juga berarti ada problem bagaimana Prabowo berangkat ke luar negeri, wakil presiden terpilih tidak ikut lalu menyusul. Ingat ya, waktu wakil presiden terpilih berangkat ke luar negeri, lalu kemudian wakil presiden terpilihnya menyusul. Dan kemudian sorry itu sih harus saya bilang mematung. Dalam pembicaraan itu wakil presidennya mematung. Oh, enggak matung. Nggak matung. Silakan tanya wamen. Nanti saja. Jadi kalau itu ada current isunya begitu. Ada isu lain tentang bagaimana PDIP-nya. Ya. Jadi isu lainnya pertemuan dengan PDIP. Nah, itu current isunya sampai kayak gitu. Ada isu lain tambahan, Fufu-Fafa. Sampai kayak gitu. Karena isunya kayak gitu. Kita nggak usah lengkap. Fufa saja. Kasus Fufa. Bagaimana kasus Fufa itu muncul luar biasa gitu ya, digulung. Dan isu yang menyertai belakang itu adalah soal emergency alert system. Garuda Biru. Ya. Jadi kita udah bahas itu. Ya, bahas sebelumnya. Emergency alert system kayak gimana. Nah, karena isu yang seperti itu membuat kekuasaan yang masih di panggung itu bisa mengarahkan berbagai hal. Di tengah kasus Blok Medan muncul ke permukaan, kasus jet pribadi tidak bisa dihindari, gitu kan? Kasus Blok Medan kencang yang menyebutkan nama Kahiyang Ayu dan menyebutkan nama Bobi Nasution, termasuk persoalan kasus yang namanya ilegal ekspor atas nikel. Atas nikel ya. Selain illegal mining, illegal ekspor. Jet pribadinya ikut di situ, gitu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya current issues yang itu terbuka satu demi satu demi satu demi satu dan sampai hari ini nggak ada yang selesai. Nggak ada. Iya. Sampai hari ini nggak ada. Nah, itu nanti menjadi bekal bagaimana kita ngebahas warisan dari rezim sebelumnya kepada rezim. Termasuk isu yang tidak selesai adalah dua dalam bidang ilmu husnul. Menurunnya indeks korupsi, indeks demokrasi, ya. Menurunnya indeks korupsi, kan dua tuh posisinya. Jadi itu karena isu itu, karena isunya begitu di bawah. Kalau karena isu itu semuanya kita bahas, maka kelihatan betapa sesungguhnya masalah yang tidak diselesaikan itu menjadi bahan untuk posisi tawar pada presiden terpilih. Posisi tawarnya adalah Anda mau mikul dur mendem joro. Nah itulah. Mikul dur mendem jero itu bukan untuk tata kelola kenegaraan. Itu untuk hubungan orang muda dengan orang yang lebih tua, keluarga, masyarakat. Itu nggak bisa ditarik ke level publik. Nah kalau level publik kan katanya mengaku dirinya sebagai modern nation state. Kan ada responsible government. Nah, kenapa saya tahu terbahak-bahak? Itu bukti betapa pentingnya bersikap konsisten. Tahu nggak? Kenapa saya bilang masuk wilayah konsisten? Karena tadi kalau di satu sisi Anda mengakui sebagai modern state nation, sebuah bangsa dengan negara yang modern, maka format berpikirnya mestinya modern. Apa ukuran modern? Ada logika rasional yang benar, ada logika empiris yang benar, di mana logika rasional dan logika empiris itu berbasis nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dan nilai-nilai yang disepakati. Jadi ada dua. Logika rasionalnya dan logika empirisnya berbasis pada nilai yang berkembang dan berbasis juga pada nilai-nilai yang disepakati. Mikodor mendem joro yang Husnu bilang sebagai bagian dari keluarga, ketika dia angkat ke publik, dia berhadapan dengan persoalan sampai seberapa jauh kehendak
etika publik menghendaki sesuatu. Itu kan etika publik. Yang lain-lain berkembang. Iya, public will. Hmm. Kan itu bagaimana dengan public will katanya demokrasi. Demokrasi ada political will, ada public will, bukan kemudian individual will kayak gitu. Jadi dalam perspektif bagaimana kasus-kasus yang berkembang dikembangkan itu, maka pembicaraan orang 3 yang muncul. 1, jangan kembangkan kasus FUFA. Kayaknya sudah beredar ya di WA grup ya. Sudah beredar. Dan katanya sudah disampaikan penjelasan dari Menko Info sebelumnya. Iya, katanya bukan akun yang bersangkutan, tapi sudah dibuktikan lagi itu akun yang bersangkutan juga. Tapi yang kayak kemarin kan dampaknya kayak Titi Soeharto, dia tidak berdiri kan waktu disebut waktu pelantikan kemarin. Tapi paling tidak ketika disebut nama keluarga itu orang semuanya yang dengan Iya. Itu bukti bahwa ada problematik tersendiri. Oke. Oke. Yang kedua, kasus bagaimana posisi PDIP. Kan itu masih related ke tadi, jangan FUFA, posisi PDIP Megawati dan sebagainya. Nah, sebenarnya tidak perlu menjadi syarat untuk masuk atau tidak masuk dalam kabinet. Kenapa? Padahal dia 10 tahun menikmati, enggak cuma 10 tahun, waktu jadi gubernur, berapa tahun? 2 tahun? Waktu jadi wali kota, 7 tahun. Jadi 7, 2, 9, 19 tahun. Terus anaknya jadi wali kota Solo, berapa tahun? Kemudian mantuknya jadi wali kota Medan, berapa tahun? Bengis kalau menurut saya. Itu makanya tidak perlu sampai jadi syarat. Kenapa? Dalam sistem presidensial dengan format checks and balance, oposisi adalah keniscayaan. Kalau oposisi adalah keniscayaan, maka kegaduhan adalah keniscayaan juga. Messi, jadi bagi yang selalu bicara tentang presidensial. Ini sistemnya kan kita semua dirangkul ini. Enggak, kalau Anda bicara tentang demokrasi itu Messi. Betul. Karena Messi, tapi Messi-nya Bahasa Indonesianya apa Messi? Berantakan. Tapi gini, excluding the use of force. Nah, bukan gitu. Messi but rule of law. Itu tepatnya. Gitu, ya. Messi but rule of law. Apa konstitusi. Iya, maka strukturnya menjadi ini biar kita perjelas ke teman-teman kita di Asia Show. Kata kunci pertamanya konstitusi. Yeah. Kata kunci keduanya hukum. Baru kata berikutnya demokrasi. Jadi artinya Messi but rule of law adalah karena ketaatan kita pada konstitusi dan hukum. Nah, ketika hukumnya berpihak kepada penguasa, maka jangan salahkan ketika indeks demokrasi ambruk. Itu logikanya begitu. Linknya begitu. Iya, gitu cara berpikirnya. Mereka pikir kalau demokrasi, nggak boleh. Itu namanya otoriter. Iya, betul. Yang kita sebut sebagai authoritarian legalism. Jadi kalau Anda melarang yang namanya masyarakat mengkritik, masyarakat terus-menerus mempertanyakan semua hal yang dimiliki, yang kemudian jadi nomenklaturnya para pejabat, itu namanya Anda otoriter. Ya kan? Mengurus dengan bukan yang kemudian, apalagi kalau dihubungkan dengan sovereignty, kedaulatan ada di tangan rakyat gitu, people sovereignty dalam konteks itu. Dan pengakuan kedaulatan rakyat, jangan marah kalau pemilik kedaulatan rakyat itu bahkan mengambil kembali. Iya, jangan marah dong. Anda harus merasakan bahwa artinya kontrak 5 tahun itu belum tentu menang 5 tahun, karena bisa saja dalam posisi misalnya sekian tahun gitu ya, Anda telah menyalahi kontrak itu, bisa aja kan? Bisa menyalahi sumpah kan? Iya kan? Yang kita bahas waktu itu terjadi delegitimasi, distrust, disobedient, disorder, disobedient, chaos. Iya, terjadi pergantian rezim. Karena itu sebelum 5 tahun itu biasa saja di dalam politik. Bukan luar biasa. Artinya saja. jangan mengatakan bahwa PDIP nggak boleh masuk sebagai sebuah syarat, tapi dalam praktek Anda tetap bilang, ini kan ada persoalan pribadi jadinya yang dibawa menjadi masalah publik. Dan sesungguhnya bagi PDIP, kalau saya di sekarang PDIP, ini modal. Sama seperti Nasdem yang menyatakan kami tidak ingin, kami tetap. Bagi saya, andai kata Nasdem dan PDIP, sorry to say,
mau melihat realitas politik seperti ini, dia tidak akan pernah mau masuk ke dalam kabinet. Jangan pernah masuk dalam kabinet. Tapi Nasdem kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ya nanti kalau itu. Iya. Pos itu nanti rekrutmennya seperti apa? Artinya dari posisi yang sekarang udah bener Nasdem kayak gitu. Iya. Udah bener PDIP nggak usah terlibat. Dia bisa istiqomah itu Iya, kalau udah, dia biarin bilang aja. itu udah. Buat saya. Memperbaiki. Jadi oposisi itu mulia juga. Nah, Karena dia akan punya fungsi untuk mengontrol, meluruskan, meluruskan, Nah. mengontrol, checks and balance itu ada di situ. Nah, itu berarti Anda ngakui bahwa pentingnya ada 4 istilah saya. Ya. Meluruskan yang bengkok. Mm-mm. Meluruskan yang bengkok. Ya, 1. Memperbaiki yang salah. Gitu kan? Ya. Itu jelas gitu, meluruskan yang bengkok. Memperbaiki yang salah. Membuang yang tidak berguna yang bertentangan. Membuang yang tidak berguna dan bertentangan. Yang keempat, yang paling penting, mengadakan yang baru, yang tidak ada. Ya. Mengadakan yang tidak ada. Jadi, kalau PDIP dan Nasdem mau main 5 tahun ke depan melaksanakan 4 hal ini, meluruskan, memperbaiki, membuang, mengadakan yang baru, keren. Atas dasar kepentingan rakyat. Atas dasar konstitusi tadi? Ya, konstitusi. Atas dasar, apalagi lebih tepat, atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Keren banget. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mewujudkan, Enggak dulu. Mencerdaskan dulu. Baru menyejahterakan. Menyejahterakan dulu mintanya. Ya, walaupun secara sistematis misalnya mencerdaskan baru mensejahterakan. Tapi karena para pendiri republik ingin sejahtera dulu baru mencerdaskan, ya nggak apa-apa. Iya, mensejahterakan, mencerdaskan dan ikut dalam ketertiban dunia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat bisa berbasis ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu kerjaannya. Jadi istilah kita adalah bebas 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Ini omongan kita kapan, Husnul? tahun yang lalu. Omongan kita berapa tahun? Sebelum Covid loh kita ngomong ini? Iya. Sebelum di awal-awal. Sebelum Covid kita udah ngomong kayak gini gitu. Sampai akhirnya kita bahas satu persatu. Bahkan kita sampai di tempatnya Nenok kita masih ngomong kayak gini gitu loh. Nah, artinya ketika cerita tidak boleh masuknya PDIP, bagi PDIP dia dapat blessing. Ya semuanya kan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan bini matihi ya. Ala kulli Beda tuh Husnul. Beda. Alhamdulillah ala kulli hal sama alhamdulillah bi ni'matihi itu beda. Satunya kan blessing yang bagus. Yeah. Kalau ini blessing yang dianggap tidak bagus karena tidak dapat jabatan. Padahal masih dapat jabatan kan? Anggota DPR, pimpinan DPR. Ketua DPR. Bahkan menduduki berapa 4 komisi. Sekarang komisinya tambah ya? Ada 13. Ada 13. Ada 13. Sakaruplah. Nah, oke. Nah, yang menarik lagi selain Kubu Fafa juga persoalan PDIP. Terus menteri-menteri. Soal menteri-menteri. Tapi menteri-menteri sudahlah kita bahas nanti nanti khusus. Sekarang kita lihat satu persatu. Kalau kita lihat sebelum pelantikan kabinet seperti itu, maka wajar ketika strateginya memang strategi bagaimana mengamankan proses perjalanan dari 24 April ke 20 Oktober adalah pengamanan 20 Oktober. Apa itu? Pengamanan pelantikan. Iya, jadi itu perintah termasuk Jaten. Bahwa tidak boleh ada termasuk kasus Kemang itu karena itu bagian dari tidak boleh ada huru-hara menuju 20 Oktober. Di situ yang saya bilang cara pandang kita terhadap gerakan intelektual dan gerakan massal memang harus dibedakan. Kalau gerakan intelektual itu berkontribusi pada kebaikan dan kebenaran, terima dong. Iya. Terima dong. Anda sebagai salah satu. If you're talking about I'm a Democrat, kayak gitu. Selalu bicara bahwa kami menang itu karena demokrasi, maka apa namanya Anda harus menghormati demokrasi. Nah,
bukan cuma menang saja dalam demokrasi, tapi juga itu tadi akan selalu diawasi. Jadi demokrasi itu bukan kemudian Anda ambil begitu saja. Demokrasi pada akhirnya multiple standar kok. Iya. Jadi Suka-suka mereka ya. iya suka-suka aja kok. Teorinya aja banyak banget gitu dari liberal ini Nah, bahkan komunis saja pakai demokrasi rakyat Iya. Cina. Iya. Jadi poinnya Husnul, ketika tadi masuk ke dalam cerita pengamanan 20 Oktober gitu ya, dan tidak ada, sesungguhnya kita ingin mengingatkan penguasa, kita sebenarnya mau ngapain, mau kemana nih sebenarnya. Nah itu, jadi dari cerita dengan current isunya kayak gitu, kita mau ngapain. Nah, maka kita masuk ke strategic isu. Nah, itu current isu, strategik. Apa strategic isunya? Strategic isunya menarik, Husnul. Pertama, SDA dikuasai korporasi. Oke? Ya. Satu. Iya kan? Satu. Ekstraktivisme resources Dan berulang-ulang kita sebut. dia itu korporasi. Yang kedua yang paling penting, Liberalisme. selama Sri Mulyani berkuasa selama 20 tahun, nilai tukar terus-menerus melemah. Dan sekarang masih Sri Mulyani. 20 tahun Sri Mulyani berkuasa, produknya adalah nilai tukar melemah. Nilai tukar melemah artinya tidak akan ada price stability. Padahal price stability atau stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Dan itu adalah produk utama suatu pemerintahan. Garis bawahi Husnul. Ya. Dalam ekonomi politik, ketika Anda bicara tentang kebijakan perekonomian yang punya dampak politik, yakni berbasis pada stabilitas harga. Stabilitas harga itu berhubungan dengan yang namanya inflasi dan suku bunga. Coba, inflasi dan suku bunga akan berhubungan dengan harga-harga komoditas strategis. Komoditas strategis akan berhubungan dengan yang namanya hajat hidup orang banyak. Apa itu? Pangan, energi, pendidikan, coba, kesehatan, gitu loh, pengangguran, gitu loh. Jadi, ketika price stability tidak tercapai, dalam bahasa lain, nilai tukar terus melemah, pada hakikatnya Anda gagal mempertahankan stabilitas pangan. Anda gagal menstabilkan yang namanya energi. Anda gagal menstabilkan pendidikan, sektor pendidikan, kualitas pendidikan. Anda gagal menstabilkan kesehatan. Dan yang paling penting, Anda gagal mempertahankan harga diri karena kantong Anda dengan mudah dikuras. Kan ketiadaan kantong sama dengan ketiadaan harga diri. Emang Anda kalau nggak punya duit, Anda gimana coba? Apalagi terus nilai tukar Anda dijatuhkan terus-menerus gitu loh. Ini yang saya sedang pikirkan di dalam konteks mencari model dari apakah economic development, apakah social development, apakah ada Ustaz, gitu. saya punya. Nih, nanti di talk show kita saya sudah bikin. Saya sudah bikin bagaimana. Theoretical perspektifnya kan. Ini theoretical perspektif ini nggak usah lari kemana-mana, Ustaz. Oke. Nggak usah lari kemana-mana juga sudah. Saya sudah bikin, Ustaz. Dikasih dong ya. Iya, gampang Ustaz. Di HP. Jadi saya sudah siapkan gitu bagaimana. Kan paling tidak nanti new direction development-nya seperti apa kayak gitu. Ini yang kita sebut teknokrasi. Jadi ada format berpikir, ada desain berpikir yang jelas ketika kita melihat strategic issues. Padahal strategic issues-nya selain posisi nilai tukar, suka tidak suka, setuju tidak setuju, terjadinya deindustrialisasi yang turun secara melandai. Yang kedua, turunnya kelas menengah. Yang ketiga, turunnya daya beli. Yang berikutnya, terjadinya deflasi. Ujungnya adalah meningkatnya Gini rasio. Yang menariknya APBN 2025 Gini rasionya ditarget 0,379, 0,382. Apa poinnya? Sesungguhnya tidak menurun. Dan itu diindikasikan dengan keberanian dia mencanangkan nilai tukar rupiah 16.100. Apa poinnya? Itu sukses atau gagal kalau kayak gini? Dan jadi menteri keuangan lagi gitu. Kenapa begitu ya? Coba lihat APBN itu kalau menurut saya itu strategi mau balance antara poros Jakarta Beijing dengan poros Jakarta Washington. Nanti dulu. Jangan bicara itu dulu. Nah, sudah ngomongin Sri Mulyani. Iya, kenapa betul. Sri Mulyani masih bertahan di situ? Ya, oke. Nanti kita akan kita theoretical perspektifnya tadi di dalam konteks bukan teori ya. Jadi strategic issues yang ada kan, kita punya banyak masalah dengan warisan 10 tahun terakhir kan yang rusak di semua lini.
ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ekstraktivisme resources, pembangunan yang... Itu strategic issues-nya. Tapi mereka kan selalu mengatakan bahwa dengan model liberalisme di negara-negara dunia ketiga itu memang development-nya itu ya bagaimana bangun infrastruktur. Cuma Bang tadi yang masalah... Sebelum sampai di situ, stop. Saya punya satu Oke. pertanyaan. Tunjukkan pada kita satu negara yang bisa maju, bisa berkembang dengan basis utang luar negeri. Mereka selalu mengatakan Jepang juga utang luar negerinya tinggi. Ngutangnya sama siapa? Amerika utang luar negeri. Ngutangnya sama siapa? Nah itu nggak pernah dijelasin sama Sri Satu. Mulyani. Yang kedua, Apalagi presiden. Saya nggak tahu, nanti tanya aja pada menterinya. Sekarang saya nggak tahu, tanya saja pada wamennya. Gimana? yang kedua aset luar negerinya ada nggak? Nah itu. Jadi Ada kalau nggak utang- tagihan luar negerinya? Sekarang berapa? Katanya 900 triliunan ya harus bayar ya. 500 triliun bunga, 400. Paling tidak harus ada utang yang dibikin 750 sekian triliun ke depan. Utang ya, Utang cetakan lagi. baru. Kalau posisi menyeluruhnya 838. Enggak, yang bayarnya kita. Bayarnya tiap tahun dalam APBN kita berapa? Antara 750 sampai 800. Nah, besok nih ngutang lagi 775 sekian triliun ya rencana. Jadi kalau utang 7 ini biar masyarakat yang kadang-kadang sama sekali nggak ngeh dengan utang itu. Kalau utang 800 triliun itu bunganya berapa? Ini pembayaran pokok dan bunga. Pokok dan bunga akhirnya itu 800 triliun itu jadinya berapa dengan ribanya? Hitung aja tingkat suku bunganya berapa? 1-2% atau 3%? Tambahin ke situ. Jadi berapa pokok, berapa bunga, berapa prinsipal, berapa interest. Nah, tinggal kita kalkulasi berapa yang mesti dibayar, berapa bunganya, berapa yang mesti dibayar. Nah, itu nampak dari apa yang disebut dengan defisit anggaran atau kemudian nampak pada keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu berarti pendapatan negara hanya mampu membiayai operasionalnya tanpa mampu membayar pokok dan bunga. Makanya diciptakan lagi utang untuk membayar pokok dan bunga. Itu yang disebut dengan gali kubangan, nutup jurang. Itu istilah kita, ingat ya? Tutup lubang gitu kalau Enggak, bukan. Ini, Gali kubangan, nutup jurang. Nutup jurang. Padahal cuma gali kubangan, jurang yang ditutup. Bagaimana kita kalau nggak inflasi? Gali kubangan. Bang tadi ada satu lagi, Ya. yang tadi teknologi industri ya. Deindustrialisasi. Deindustrialisasi. Ya. Kalau dalam teori-teorinya siapa itu yang Manuel Castell misalnya bicara tentang deindustrialisasi kan larinya kepada teknologi komunikasi. Iya. Teknologi yang soft teknologi bukan yang model yang high tech dan sebagainya. Nah, so far sampai hari ini Indonesia sendiri gimana? Atau model bagaimana? Kalau dulu saya pernah diundang beberapa kali di Lapan kayak gitu ya, pengembangan satelit yang kayak gitu-gitu, yang itu nanti bisa menjadi bagian penting di dalam konteks teknologi. Dulu sebetulnya kayak satelit Palapa yang punya Indonesia, kemudian nggak tahu sekarang kemana, yang kayak gitu-gitu, itu masuk nggak di dalam konteks strategic issues? Mestinya masuk. Karena peperangan ke depan adalah peperangan teknologi. Namanya cortex war dan proxy war itu melalui teknologi. Maka ketika kemarin disebut kita penting mengatasi pangan, mengatasi energi, tanpa bicara mengatasi modal dan teknologi informasi komunikasi, itu ada kekurangan. Saya sebutnya kita punya 5F, ingat nggak? Ketika kita menjadi bangsa terbelah, kita punya masalah di food, fuel, financial, gitu kan? Frekuensi dan terakhirnya fashion. Fashion itu kultur, budaya. Kita import tuh semua, kita import modal, impor pangan, impor energi, teknologi, budaya. Jadi kita punya apa? Kenapa tidak memanfaatkan apa yang kita punya gitu? Nah, kemarin waktu sebenarnya masuk nanti di pidato nih, akhirnya ujungnya pidato. Oh iya, pidato kan. Pidato itu kan kemarin bicaranya tentang swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Kalau swasembada air saya heran. Karena undang-undang sumber daya air sudah dibatalkan oleh MK. Dan nggak ada undang-undang baru. Nggak ada, selain itu eksekusinya juga nggak ada. Itu Prof. Dinto yang bawa, PP Muhammadiyah bawa ke MK dan seluruh undang-undang. Batalkan sumber daya air itu gitu ya. Nah, tapi kan tidak bisa dieksekusi, bukan tidak bisa, tidak mau dieksekusi. Tahu nggak kenapa?
karena dikuasai oleh korporasi sumber daya airnya. Iya. Dengan bahasa apa? Air minum dalam kemasan. Iya, jadi bukan Itu air. simbolik torture. Hmm. Itu simbolik torture. Air minum dalam kemasan itu simbolik torture untuk mendikte bangsa ini tidak menguasai air. Kenapa? Karena sumber daya airnya dikuasai oleh korporasi. Padahal mantan menteri luar negeri kita di UN, salah satunya special envoy-nya UN kan isu air. Sebenarnya gini Husno, ketika perang Seven Sister melawan musuh-musuhnya yang kemudian berubah menjadi Four Sister. Seven Sister itu buku pertama ekonomi politik, Anthony Sampson. Oke. Buku pertama ekonomi politik itu The Moneylenders, The Seven Sister antara lain. Ada 4 buku lain dari bukunya Anthony Sampson. Tapi kalau kita belajar dari Immanuel Wallerstein ekonomi politik, terus kita turun berikutnya ke Anthony Sampson, maka ketika The Seven Sister berubah menjadi Four Sister, itu sudah ribut air. Itu awal abad 20. Nanti berkaitan sama pertarungan hidrogen dan elektrik. Ke mobil nih, mobil berbasis hidrogen atau berbasis elektrik. Ujungnya akan ke sana nih. Dan mereka sedang bertarung nih Husnul. Jadi orang menduga electric vehicle ini umurnya nggak terlalu lama. Paling lama katanya sekitar 20-25 tahun. Tapi berikutnya mobil akan berbasis hidrogen power. Ya. Tapi lupakan dulu. Di awal abad 20 itu Four Sister itu udah bergeser Husnul. Dia tidak lagi bicara energi berbasis fosil. Pelan-pelan bergeser masuk ke air. Saya nggak usah sebut siapa perusahaannya, tapi saya tahu bagaimana mereka misalnya ngambil geothermal. Mereka ngambil yang namanya sumber daya air. Itu dilakukan di Indonesia. Tapi mereka tidak sesumbar. Saya ingat betul itu Four Sister Seven menjadi Four Sister itu di era SBY di 2005-an. Nah, bergeser dia terus. Pada saat yang sama, Amerika mulai keteter memang dari posisi perang harga energi. Energy price war namanya. Ya, yang tahun 73-an itu kan mulainya dari situ. Energy price war. Oil boom itu. Oil boom. Tapi juga kemudian terjadi lagi pada 2008. Energy price war yang berdampak pada kekalahan Amerika. Amerika menjawabnya berikutnya pada 2015 ketika dia berhasil menggunakan shale. Jadi mereka bisa memproduksi gas sendiri. Poinnya adalah pelan-pelan memang akan terjadi perubahan. Yang menarik ke air sebagai nanti akan kelihatan dia menjadi sumber energi. Akan menjadi sumber energi. Diambil oleh Cina. Cina bagaimana mengolah air laut menjadi kekuatan energi. Air laut menjadi sumber energi. Beberapa bahan di dalamnya mengandung uranium. Dahsyatnya. Jadi diolah sedemikian rupa menjadi bahan yang lain. Nuklir. Jadi bukan sekedar air bersih yang dia dapatkan untuk pertaniannya, untuk kebutuhan hidupnya di Cina nih. Tapi juga menghasilkan berdasarkan olahan kimianya menjadi uranium. Artinya Cina dapetin 2. Jadi saya ingin mengatakan perang teknologinya yang saya tahu nih. Betapa yang namanya Eropa, Jepang, dan Amerika sedang melakukan pengolahan atas kekuatan air, termasuk bagaimana aplikasi di mobil, otomotif gitu ya. Tapi pada saat yang sama, Cina sudah melangkah bagaimana mendaya gunakan air untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan hidup hari-hari, tapi sekaligus untuk kebutuhan pertahanan. Dahsyatnya. Dan pertahanan. Jadi kalau bawa masuk ke dalam persoalan air benar, tapi itu tidak pernah dieksekusi ketika undang-undang sumber daya air dibatalkan. Bang, tadi kan bicara Wallerstein ya. Immanuel Wallerstein. Ya, itu tahun 70-an ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang posisi kita berada di mana? Kalau dari teorinya dia kan kita bisa periferi, semi periferi, core. Kita kayaknya periferi melulu, padahal kita punya raw materials yang luar biasa di dalam konteks itu. Anda perlu mengkaji pendapat para pemikir, para pejabat. Ketika Bank Dunia menyatakan kita berubah dari low middle income, kelas menengah bawah, low ke middle, bukan. Low middle. Oh iya, low. Jadi itu kategori tersendiri ya. Jadi low income, middle income, low middle income, jadi middle income. Sejumlah pejabat di Indonesia menolak karena kehilangan fasilitas dari Amerika. Padahal mereka ingin juga menyatakan bahwa kita sudah naik kelas. Maka benar pernyataan Bowo bahwa soal kita di ranking ke-16
dalam G20 itu tidak punya mana apa-apa ketika kita tidak bisa mengatasi pangan, energi, dan air. Benar itu. Itu benar Lah, pernyataan. waktu di G20 itu ngapain aja? Kan itu forum konsultasi. Cuman Enggak sih forum. forum Ya kongko-kongko. maksudnya kalau kita bisa memanfaatkan anggaran yang beredar di G20 untuk kepentingan kita waktu itu di Bali, itu kan harusnya bisa. Ya, saya ngelihatnya gini Husnul. Kita terkadang bangga dengan kemasan. Iya, packagingnya. Oh iya, kita bikin hura-huranya, Iya. bikin bagus banget. Tuh dibawa jalan-jalan, bukan itu. Bukan itu. Tapi berapa persen dari karena acara yang seperti itu waktu saya bilang sama mahasiswa saya, Anda tahu nggak kalau acara seperti itu APBN semua? Semuanya dibayar. Oh, itu yang namanya presiden-presiden yang datang itu nggak bayar sendiri ya hotelnya. Enggak lah, disiapin. Mereka berangkatnya mungkin dengan pesawat sendiri. Tapi selama di Bali bayar. ya kita semua yang bayar sebagai tuan rumah. sebagai tuan rumah segala macam fasilitas makan dan sebagainya. Dan itu ratus miliar. Cuma bukan triliun, katanya 800-an atau berapa Ya, gitu. lupa. Nah, poinnya adalah tadi, jadi kalau kita bilang tadi strategic issues-nya tadi selain ada persoalan SDA dikuasai korporasi, nilai tukar yang sesungguhnya menunjukkan kegagalan perekonomian, ada problemnya namanya deflasi, daya beli turun, kelas menengah menurun, deindustrialisasi, dan kita import 5F tadi, maka sesungguhnya bahwa harus menjawab itu. Jadi strategic issues itu yang mesti dijawab dengan pembentukan kabinet. Nah, tapi pada saat yang sama, itu pidato kan bukan pidato, kayaknya recycle juga. Iya, itu pidato pengulangan. Pengulangan. Ya, Nggak apa-apa. Kok bareng? Nggak apa-apa, karena memang persoalan kita dari dulu juga belum diselesaikan masalah itu. Artinya ada sejumlah orang yang tetap berkuasa di situ selama satu generasi, tidak punya prestasi apa-apa. Karena masalahnya mengulang, apalagi kemudian masuk lagi jabatan dengan utusan atau jangan presiden. prestasi nanti kalau nggak ada apa-apa kan kita nihilisme. Betul. Tapi tidak menyelesaikan persoalan Mendasar, persoalan mendasar, persoalan struktural di dalam bangsa dan negara ini. Kan itu persoalannya jadinya. Karena Husnul menolak nihilisme, kita bilang aja bahwa mereka yang berkuasa satu generasi ini dan sekarang masuk di situ, pada hakikatnya tidak menyelesaikan persoalan struktural bangsa kita. Nah, nanti kita jawab Husnul. Kemiskinan juga struktural. Struktural. Gini rasio juga struktural. Gap struktural. Masalah air Struktural. Korporasi itu tadi term of trade-nya nggak seimbang. Kesenjangan itu mestinya bukan hanya soal kesenjangan pendapatan atau pengeluaran, tapi harus juga dilihat kesenjangan regional. Harus juga dilihat kesenjangan intelektual. Harus juga dilihat kesenjangan sosial. Iya. Walaupun banyak yang dapat dokter, tapi tetap aja karena kejujuran intelektualnya tidak dilakukan, ya bagaimana Anda paham? Anda menulis 500 halaman, paham nggak apa itu ditulis? Berikutnya, setelah itu kesenjangan informasi. Kesenjangan teknologi Knowledge is informasi. power. Iya, knowledge is power. Gitu loh. Nah, 5 kesenjangan ini kan sudah lama berjalan. Jadi kalau pakai struktural, mestinya Anda ngatasi dong. Kesenjangan pendapatan pengeluaran, kesenjangan intelektual, kesenjangan regional, kan gitu kan? Kesenjangan moral, kesenjangan teknologi, kesenjangan infrastruktur. Walaupun sekarang infrastruktur dibilang hebat, ternyata enggak tuh gitu. Enggak, mereka itu selalu apa sih sebetulnya indikatornya yang infrastruktur hebat? Fisik, Jalan raya. fisik. Jalan apa namanya? Selalu kan dihitung berapa kilometer. Dan mereka tidak ngitung apakah biaya logistik menurun apa enggak. Nah, yang dulu sebetulnya di video kita sebelumnya, kenaikan jumlah jalan ternyata tidak mengurangi biaya logistik untuk kemudian memajukan income atau apa dari pendapatan. Tidak memberi multiplier effect. Ya, tidak ada multiplier effect yang pada pendapatan. Harusnya dengan itu kan teorinya begitu. Yeah. Kalau Anda bangun jalan, artinya mobilitas dari apakah itu hasil panen dari petani, kemudian kebutuhan masyarakat, kayak gitu kan, itu dimudahkan dengan adanya infrastruktur jalan. Logika ekonominya gini, Gimana?
dengan adanya infrastruktur, maka velocity of money-nya makin naik. makin naik. Volume velocity of money makin naik. Volume, Velocity. perputarannya. Volume perputarannya makin naik. Naik. Dengan volume perputaran makin naik, maka dia tersebar terbagi. Terbagi dari yang tadi yang dilewati oleh infrastruktur jalan tadi. Kalau itu tidak terjadi, Artinya salah. rugi. Iya. Artinya rugi. Gitu. Jadi biaya infrastrukturnya tinggi, tidak memiliki dampak kepada kenaikan kesejahteraan dari masyarakat Iya. tersebut, kayak gitu kan. Penyebabnya sederhana, tidak terhubungkannya sumber daya produksi dan distribusi. Sumber daya produksi dan Persoalan kedua, kemahalan, dan itu nampak dari ICOR, incremental capital output ratio yang tinggi. itu gambar di iya, situ. bahkan waktu itu saya dapat informasi pembangunan flyover jalan LRT atau MRT yang ada itu di Indonesia dengan misalnya kereta cepat di Saudi Arabia aja, bedanya kita hampir berapa per kilonya dan mereka cuma berapa, kayak gitu kan. Ada bandara yang tidak ada aksesnya, ada dam yang tidak ada tersiernya. Belum selesai Bang itu. Jangan begitu dong. Itu belum selesai karena dulu jalan baru 2 kilo sudah dipotong itunya pitanya, jadi akhirnya tidak dilanjutkan yang kayak gitu. Jadi gimana Ya, kalau pokoknya- kita balik lagi dari pra pelantikan itu ternyata Sekarang isu dan strategik isu tidak terselesaikan. oleh rezim yang sebelumnya. Sebelumnya. Nah, mestinya di dalam pidato Ya. yang ini juga cerita panjang banyak, kemudian saya kan jadi ketemu orang, jadi pembicara kayak gitu. Aduh Ibu Husnul, saya sampai menangis mendengarkan pidatonya Bapak Presiden. Ya iyalah, dibandingkan 10 tahun terakhir ini kan memang memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan yang 10 tahun terakhir ini, memiliki komunikasi politik yang lebih baik Pengaruh TIK itu. dibandingkan Pengaruh TIK. Iya. Teknologi informasi Teknologi komunikasi. informasi komunikasi. Nah, persoalannya adalah sehari sesudahnya nanti seperti apa dan kemudian 5 tahun ke depannya seperti apa. Lah itu bisa kita lihat nanti di dalam konteks apakah menyelesaikan current isu dan strategic isu tadi di dalam 5 tahun ke depan, dan dimulainya seperti apa, ya itu tergantung leadership dari rezim hari ini. Sama. Ini juga ujungnya leadership tuh. Kita kan selalu ngomongin leadership. Ngarso sungtulodo. Tapi tidak hanya mangun karso. persoalan pokoknya tulodo apa? Tulodo yang baik benar berani bertanggung jawab apa tulodo yang Iya, nggak ada ya kalau dalam Kan ada. konteks. coba di mafia ada keteladanan nggak? Ada. Ya kalau kita balik lagi kepada ya ajarannya Rasulullah, amanah, sidik, tablik, fatonah, kan itu. Ya. Ada ihsan di dalam. Ada ihsan, ada nursi, dan husnul mar'i ya. Enggak. Husnul juga di situ. Apakah dia husnul khotimah, apa dia su'ul khotimah, kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi balik lagi dalam konteks itu keteladanan yang selama ini kan sebetulnya IC Trilso selalu bicara tentang keteladanan. Tentu saja keteladanan yang baik di dalam konteks itu kan. Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi, nilai agama, nilai budaya, nilai perjanjian-perjanjian suci kita di dalam konstitusi. Nah, jadi kalau membaca, melihat, mendengarkan pidatonya, kira-kira kita mengambil apa namanya, pesan moralnya apa? Dari secara akademik, satu pemerintahan baru punya dua sikap. Sikap pertama, continuing public policy, discontinuing public policy, atau kemudian menghybrid antara yang continuing Mencari sama yang baru. Yang baru. Jadi apa yang sudah ada diteruskan, tapi Dan juga sekaligus diperbaiki. seperti yang saya bilang 4 hal tadi. Tapi secara kebijakan publik itu ada dua. Karena kebijakan publik yang dilanjutkan
mana kebijakan Dan publik yang publik bisa yang diputuskan. diputuskan. Atau kemudian tambahannya mana kebijakan publik yang baru harus diadakan, kebijakan publik yang baru. Misalnya contoh Prabowo bikin investigasi Anagata. Nah, itu kan baru di bawah itu contoh dibikin kayak gitu, atau badan halal segala macam itu baru. Tapi nanti kita bahas yang kedua. Tapi paling tidak dalam kebijakan publik itu, tapi kebijakan publik yang seperti ini, gitu ya, yang meluruskan, yang memperbaiki, yang membuang, yang mengadakan yang baru, gitu ya, kebijakan publik seperti ini harus menjawab masalah struktural tadi, harus perspektifnya dalam rangka menjawab masalah struktural dan current issues. Iya. Jadi strategic issues-nya apa? Current issues-nya apa? Dan itu kita pisahkan menjawab masalah struktural. Jadi jangan sampai yang kayak lalu semua pembangunan strategik nasional tapi sebetulnya bukan milik negara, tapi milik korporasi. Nah, itu problem. Nah, kayak gitu kan. Apalagi terus kemudian diadopsi dalam nanti yang kita bicara kedua. Enggak, maksudnya enggak, ini kita bahas yang 10 tahun terakhir ini kan begitu. Bagaimana PSN ya, pembangunan strategik nasional, yang itu sebetulnya korporasi. Jadi negara cuma menjadi pelayan dari korporasi. Itu kebijakan manipulatif. Kebijakan manipulatif karena dimasukkan di dalam path-nya kayak gitu ya. Alur dari kebijakan negara di dalam konteks itu. Itu karena kita mengambil tema badan kerjasama pemerintah dan swasta namanya. Badan kerjasama usaha dan swasta. Pemerintah dan swasta. Jadi public private partnership mereka bilang. Public private partnership. Tanpa melibatkan people. Lah, tanpa melibatkan people. Jadi nggak ada kepentingan people will, jadi kepentingan masyarakat secara luasnya disingkirkan. Padahal mereka menganut SDGs. Nah, SDGs menganut people. Triple P kan, planet, profit, people. Iya. Apa poinnya? Konsisten tidak konsisten tuh? Iya, tidak konsisten. Munafik apa enggak tuh? Nah, itulah bahasa agamanya namanya munafik gitu ya. Kita pakai bahasa Inggrisnya inkonsisten, gitu kan? Tidak istiqomah, enggak taunya. Akhirnya bahasa lainnya adalah munafik. Jadi itu memang hati-hati ya. Siapapun di dalam konteks ini menjadi, dan itu tidak cuma pejabat dalam konteks politik, dimanapun kita berada kan. Mau jadi dosen, mau jadi ya baik itu di civil society, mau di political society, di dalam struktur negara maupun di luar struktur negara, menjadi sangat penting untuk tetap bisa istiqomah kepada nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Artinya di periode ini yang Prabowo terima adalah dia punya warisan masalah struktural. Warisan masalah struktural itu dia jawab dengan pidatonya. Nah, nanti kita bahas bagaimana pidatonya. Saya kira gitu, Ustaz. Bukannya kita sudah bahas pidato? Belum. Yang kita bahas adalah action setelah pidato. Bukan, pidatonya dulu kita bahas, baru kita bicara actionnya. Ya udah, jadi tunggu ya. Para pemirsa IC Real Show, kita akan bahas kemudian pidato Presiden yang berapi-api itu, termasuk bagaimana pembentukan kabinet, termasuk di dalam konteks pembentukan sehari setelah pidato, 2 hari kemudian setelah pidato. Ini rentetan terus kan, karena tiap hari kita belum tahu lagi nih apalagi yang akan diangkat kayak gitu kan. Bisa juga komisaris kan belum semua. Itu ada banyak sekali, ratusan itu kalau komisaris yang belum diangkat. Siapa pendukungnya masih menunggu telepon dan masih ada komisaris belum diganti yang kayak gitu. Yang harus diketahui, ini kontribusi kita untuk meluruskan sesuai dengan amanah kata konstitusi. Ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan dan ikut dalam ketertiban dunia. Saya pikir itu pemirsa IC Real Show. Kalau kami salah tentu saja kami mohon maaf. Semoga kita tetap dapat hidayah dan taufik dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.